Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali saat ini. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat. Dan saat ini izinkan saya share sesuatu yang saya beri tema membangun atau build. Mari kita buka firman Tuhan di Lukas 14 ayat 28 sampai dengan 30. Demikianlah firman Tuhan. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Jadi kata mendirikan di sini dalam bahasa Inggrisnya disebut build atau membangun. Ada beberapa tahapan dalam membangun. Yang pertama, perencanaan. Tadi seperti yang firman Tuhan katakan, siapa sih yang nggak merencanakan dulu sebelum memulai? Dan yang kedua adalah pembiayaan. Jadi ada harga atau biaya yang perlu dikeluarkan ketika akan membangun sesuatu. Dan yang ketiga adalah proses atau waktunya. Dari memulai sampai dengan selesai itu ada prosesnya, ada waktunya. Jadi dalam membangun itu ada tahapan-tahapannya. Tidak serta-merta ketika kita membangun itu langsung kita bangun, kemudian kita tanpa perhitungan, dan akhirnya tadi seperti firman Tuhan katakan bahwa kalau itu nggak selesai, itu menjadi bahan olokan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Apa yang kita bangun di dalam kehidupan ini? Ada dua hal yang mungkin paling utama yang setiap orang bangun dalam kehidupannya. Kalau nggak yang satu, ya berarti yang kedua. Yang pertama adalah membangun keinginan atau kehendak diri sendiri. Dan yang kedua adalah membangun atau mendirikan kehendak Tuhan atau keinginan Tuhan. Yang mana yang kita bangun? Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua membangun kehendak dan keinginan Tuhan. Karena banyak orang hidup di dalam kehendak dan keinginannya sendiri. Bahkan mereka sudah menyebut diri mereka Kristen, dan hal ini akhirnya mempermalukan Tuhan. Karena kita udah dibangun dari dasar yang teguh, dasar yang benar, yaitu Kristus sendiri yang udah mati buat kita. Tapi kita sebagai orang-orang Kristen, kalau kehidupan kita tidak benar-benar fokus tujuannya dibangun untuk tujuan Tuhan, maka yang terjadi kita akan mempermalukan Tuhan. Karena nggak ada pilihan sebenarnya dalam kehidupan kita ketika kita sudah menjadi pengikut Kristus. Seharusnya hidup kita dibangun di dalam tujuan-tujuan Tuhan. Seharusnya kehidupan kita adalah kehidupan seperti yang kedua, yaitu membangun kehendak Tuhan, membangun tujuan Tuhan, sehingga Tuhan dipermuliakan. Bahkan firman ini dalam konteksnya itu berbicara tentang seseorang harus meninggalkan apapun sebelum dia mengikut Yesus, menjadikan Tuhan Yesus segala-galanya, bahkan lebih daripada keluarganya. Ini harga bayar yang harus kita lakukan ketika kita memilih untuk mengikuti Yesus. Jadi mengikuti Yesus bukan sesuatu hal yang dipenuhi dengan janji nanti kita diberkati Tuhan, nanti kita jadi kaya, nanti kita jadi terkenal dan lain sebagainya. Bukan itu. Tapi ada harga bayar. Kita harus tahu konsekuensi dari mengikuti Yesus. Bahwa kita menyerahkan segala-galanya dalam proses, dalam pembangunan, dalam perencanaan, dalam proses, dalam biayanya. Kita harus serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita perlu bayar harga, yaitu kehidupan kita sepenuhnya untuk Dia. Kita siap untuk menjalani proses-proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Sehingga terbangunlah kehidupan yang sesuai dengan tujuan Tuhan dan kita menyatakan kemegahan Tuhan. Ada dua fungsi bangunan setidaknya. Yang pertama adalah fungsi untuk dia dipakai mungkin untuk tempat tinggal atau perkantoran atau untuk usaha dan lain sebagainya. Untuk fungsi bangunan itu apa dia dibangun, rukokah dia dibangun, atau rumahkah dia yang dibangun, atau menarakah dia dibangun. Fungsinya sesuai dengan hal tersebut. Yang kedua adalah untuk
keindahannya dilihat. Jadi orang pasti membangun itu dengan desain, dan desainnya itu pasti baik atau bagus. Tidak ada orang membangun itu dengan sekedar asal-asalan. Jadi keindahan itu sesuatu hal yang penting juga ketika seseorang membangun sesuatu. Pasti dia memiliki tujuan, yaitu supaya tempat yang dia bangun itu indah. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Kehidupan kita seharusnya berfungsi untuk kehendak Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah menyatakan keindahan Tuhan, kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. Inilah tujuan kita dibangun di dasar yang benar, di dasar yang kokoh, di dasar yang tidak akan tergoncangkan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Biarlah kehidupan kita berbuah, biar kehidupan kita menyatakan kemuliaan Tuhan, dan biarlah kehidupan kita satu-satunya hanya untuk Yesus Kristus yang adalah Raja dan Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati.